Top Marco top hingga bulu kuduk merinding. Komentar mengejutkan Jose Mourinho untuk timnas Indonesia U17, mental juara akan menentukan, bukan sekadar skill. Kejutkanlah dunia ini dengan ragamu yang di puncak kompetisi bola dunia ini. Apapun hasilnya kalian sudah sangat hebat, yang penting lawan dengan berani. Pernyataan mengejutkan pelatih Brasil U17 Dudu Patetucci, kami tak mau anggap remeh Indonesia. Kami sadar Indonesia penuh dengan pemain potensial dan berbakat, semua mata akan banyak tertuju kepada kami hari ini. Saya khawatir timnas Indonesia akan meledak setelah kekalahan di pertandingan pembuka saat lawan Zambia. Semoga Tuhan memberkati kami. Nova Arianto ungkap kondisi timnas Indonesia U17 jelang duel lawan Brasil. Kami sudah pelajari kesalahan, kini siap tempur lawan Brasil. Apapun hasilnya tetap dukung Garuda Muda, mereka sudah berusaha sangat keras hingga sampai titik ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco top hingga bulu kuduk merinding. Komentar mengejutkan Jose Mourinho untuk timnas Indonesia U17, mental juara akan menentukan, bukan sekadar skill. Kejutkanlah dunia ini dengan ragamu yang di puncak kompetisi bola dunia ini. Apapun hasilnya kalian sudah sangat hebat, yang penting lawan dengan berani. Nama Jose Mourinho dikenal sebagai salah satu pelatih paling berkarakter dalam dunia sepak bola modern. Dengan sederet prestasi besar mulai dari Liga Champions bersama Porto dan Inter Milan hingga berbagai trofi domestik di Inggris, Italia, dan Spanyol, setiap kata yang keluar dari mulut pria asal Portugal ini selalu menarik perhatian dunia. Namun kali ini komentarnya bukan ditujukan untuk klub Eropa besar, melainkan kepada timnas Indonesia U17 yang tengah berjuang di Piala Dunia U17 2025. Menjelang laga besar antara Indonesia U17 versus Brasil U17 malam ini, Mourinho memberikan pernyataan yang membuat bulu kuduk publik sepak bola tanah air merinding. Ia berbicara bukan tentang taktik atau statistik, melainkan tentang mental juara dan keberanian menghadapi ketakutan. Saya mengerti timnas Indonesia pasti merasakan gugup di turnamen sebesar ini. Tapi hal itu sangat wajar. Setiap pemain muda akan merasakannya ketika berdiri di panggung dunia, ujar Mourinho dalam sebuah wawancara yang langsung menjadi viral di media sosial. Saya hanya berharap mereka bermain dengan tenang, optimis, dan berani saat melawan Brasil. Ingat, mereka punya kemampuan yang bagus. Brasil memang sangat kuat, tetapi dalam sepak bola, pemenang sejati adalah mereka yang memiliki mental juara seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Mereka adalah contoh bahwa batas manusia bisa ditembus oleh tekad dan keyakinan. Ucapan Mourinho itu terdengar seperti pesan spiritual yang penuh motivasi. Ia menekankan bahwa dalam kompetisi dunia, perbedaan bukan hanya pada kualitas teknik, tetapi pada kekuatan mental dan kepercayaan diri. Skill bisa diajarkan, taktik bisa dilatih, tapi mental pemenang dibentuk melalui keberanian menghadapi rasa takut, ujarnya tegas. Bagi Mourinho, Indonesia memiliki peluang untuk tampil mengesankan melawan Brasil jika mampu menekan rasa gugup dan tampil lepas. Ia menyebut bahwa sepak bola muda seringkali menjadi panggung bagi kejutan besar. Saya sudah melihat banyak tim kecil mengalahkan raksasa karena mereka bermain dengan hati, bukan dengan rasa takut. Indonesia bisa melakukan hal itu jika mereka percaya, lanjutnya. Komentar ini pun sontak menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai forum sepak bola, baik di Indonesia maupun luar negeri. Banyak penggemar sepak bola tanah air merasa terinspirasi oleh ucapan Mourinho. Sosok berjuluk The Special One itu seolah melihat potensi besar dalam diri Garuda Muda yang mungkin belum sepenuhnya disadari oleh publik dunia.
Pelatih Portugal itu memang dikenal sangat menghargai semangat dan determinasi. Dalam karier panjangnya, Mourinho sering mengubah pemain biasa menjadi pahlawan bermental baja. Ia percaya bahwa motivasi, keberanian, dan keyakinan diri bisa mengalahkan segalanya termasuk statistik dan sejarah. Karena itu, ketika ia berbicara tentang mental juara untuk Indonesia, banyak yang menilai pesan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan panggilan untuk bertarung habis-habisan. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bukan manusia biasa dalam hal mentalitas. Mereka berjuang bahkan ketika tubuh mereka sudah habis. Mereka bermain untuk kehormatan, bukan sekadar kemenangan. Jika para pemain Indonesia bisa menyalakan semangat seperti itu, hasil apapun akan terasa seperti kemenangan, ujar Mourinho lagi. Pernyataan itu terasa sangat relevan menjelang pertandingan berat melawan Brasil malam ini. Garuda Muda memang baru saja menelan kekalahan di laga pembuka, namun permainan mereka dinilai tidak buruk. Mereka sempat unggul lebih dulu dan menunjukkan organisasi permainan yang baik. Kini menghadapi Brasil yang berstatus raksasa dunia, mental menjadi faktor kunci. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tentu memahami hal itu. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, ia menekankan pentingnya bermain dengan kepercayaan diri dan disiplin. Nova juga berusaha membangun suasana positif di tim agar para pemain tidak terbebani dengan nama besar lawan. Dukungan dari sosok sebesar Mourinho bisa menjadi dorongan moral luar biasa bagi para pemain muda tersebut. Di media sosial, para penggemar Indonesia menyambut komentar Mourinho dengan antusias. Banyak yang menyebut bahwa ucapan pelatih legendaris itu seperti berkah semangat dari salah satu otak sepak bola terbaik dunia. Beberapa bahkan berharap Mourinho suatu hari bisa hadir langsung menyaksikan atau bahkan melatih di Indonesia. Laga malam ini di Stadion Manahan, Solo, diprediksi berlangsung sengit dan penuh tekanan. Brasil datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang besar di laga pertama, sementara Indonesia harus tampil sempurna untuk menjaga asa lolos dari fase grup. Namun dengan motivasi tambahan dari Mourinho, ada keyakinan baru yang muncul di hati para pemain dan pendukung Garuda Muda. Sebagaimana Mourinho katakan, pertandingan ini bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan soal bagaimana membuktikan keberanian dan mental juara di panggung dunia. Setiap tackle, setiap sprint, setiap kali pemain Indonesia berani menguasai bola di bawah tekanan lawan, semua akan menjadi cerminan dari pesan Mourinho bahwa keberanian adalah awal dari kemenangan sejati. Mereka tidak harus menjadi Brasil, Argentina, atau Portugal. Mereka hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Saat mereka bermain untuk bendera dan bangsa mereka, itu sudah cukup untuk membuat dunia menoleh, kata Mourinho menutup komentarnya. Pernyataan mengejutkan pelatih Brasil U17 Dudu Patetucci, "Kami tak mau anggap remeh Indonesia. Kami sadar Indonesia penuh dengan pemain potensial dan berbakat. Semua mata akan banyak tertuju kepada kami hari ini. Saya khawatir timnas Indonesia akan meledak setelah kekalahan di pertandingan pembuka saat lawan Zambia. Semoga Tuhan memberkati kami." Menjelang laga panas antara timnas Indonesia U17 melawan Brasil U17 malam ini di ajang Piala Dunia U17 2025, pelatih Brasil, Dudu Patetucci, melontarkan komentar yang cukup mengejutkan. Ia menegaskan bahwa Indonesia bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng, bahkan menyebut Garuda Muda berpotensi memberikan kejutan besar jika bermain tanpa beban. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Patetucci mengatakan bahwa timnya harus berhati-hati menghadapi Indonesia. Ia menilai kekalahan Indonesia dari Zambia di laga pembuka justru bisa menjadi bahan bakar semangat yang berbahaya bagi lawannya malam ini. Indonesia adalah tim dengan semangat tinggi.
Mereka sempat unggul melawan Zambia, tetapi kehilangan konsentrasi di akhir. Itu berarti mereka punya kualitas. Kami harus berhati-hati karena tim seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya ketika bermain lepas, ujar Patatucci. Pernyataan sang pelatih menjadi sinyal bahwa Brasil tidak datang dengan sikap meremehkan. Tim berjuluk Selecao-zinho itu baru saja memetik kemenangan besar 7-0 atas Honduras di pertandingan pertama. Namun Patatucci menegaskan bahwa kemenangan besar itu tidak boleh membuat anak asuhnya lengah. Kami menghadapi Indonesia, sebuah tim muda yang bermain cepat dan berani. Kami tahu mereka punya motivasi luar biasa setelah hasil pertama. Kami tidak akan meremehkan mereka sedikit pun, katanya. Brasil sendiri datang ke turnamen ini dengan status sebagai juara Amerika Selatan U17 tanpa kekalahan. Skema permainan mereka sudah terbentuk selama 3 tahun terakhir dengan filosofi yang mengedepankan penguasaan bola, pressing tinggi, dan serangan cepat dari sisi sayap. Dari segi kualitas individu, mereka memiliki deretan pemain muda berbakat yang sudah menjadi incaran klub-klub Eropa. Namun Patatucci menyadari bahwa sepak bola usia muda penuh kejutan. Di level U17, semua bisa terjadi. Tim-tim Asia kini semakin terorganisasi dan cepat. Kami harus siap menghadapi intensitas mereka, ujarnya lagi. Sementara itu di kubu Indonesia, pelatih Nova Arianto terus menyiapkan anak asuhnya dengan fokus memperbaiki konsentrasi dan penyelesaian akhir. Kekalahan dari Zambia memang mengecewakan, tetapi cara bermain Garuda Muda sempat menuai pujian karena mereka mampu mengimbangi permainan cepat dan agresif lawan hingga menit-menit akhir. Banyak pihak menilai bahwa jika Indonesia bermain dengan lebih sabar dan disiplin, peluang untuk memberikan perlawanan ketat kepada Brasil tetap terbuka lebar. Indonesia juga memiliki beberapa pemain dengan potensi besar, terutama di lini tengah yang dikenal tangguh dan kreatif. Jika mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan Brasil yang cenderung tinggi dalam pressing, peluang serangan balik cepat bisa menjadi senjata utama. Patatucci sendiri sempat mengakui bahwa dirinya belum banyak menghadapi tim-tim Asia dan hal itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Pertandingan malam ini diprediksi berlangsung panas dan penuh tensi sejak menit awal. Brasil tentu akan tampil dominan, namun Indonesia diyakini akan bermain lebih hati-hati sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Selain aspek taktik, faktor mental juga akan menjadi penentu. Jika Garuda Muda mampu menjaga fokus dan tidak gugup menghadapi nama besar seperti Brasil, peluang menciptakan kejutan bisa saja terjadi. Laga ini bukan sekadar duel dua tim di atas lapangan, melainkan juga pertarungan mental antara raksasa dunia yang penuh percaya diri melawan tim muda penuh semangat yang ingin membuktikan diri. Pernyataan Patatucci bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan sekaligus tantangan bagi Indonesia bahwa perjuangan mereka di Piala Dunia U17 belum berakhir dan masih ada kesempatan untuk menulis kisah luar biasa. Pertandingan nanti malam diperkirakan berlangsung seru dan menegangkan. Jika Indonesia mampu tampil berani, rapi, dan fokus sepanjang laga, bukan mustahil Garuda Muda membuat kejutan besar melawan tim yang disebut-sebut sebagai tim sepak bola sesungguhnya di muka bumi. Satu hal pasti, apapun hasilnya, semangat juang para pemain muda Indonesia malam ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pertandingan antara Indonesia U17 kontra Brasil U17 akan digelar malam ini dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak penyisihan. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Garuda Muda menjawab tantangan dari sang juara dunia muda. Nova Arianto ungkap kondisi timnas Indonesia U17 jelang duel lawan Brasil. Kami sudah pelajari kesalahan, kini siap tempur lawan Brasil. Apapun hasilnya tetap dukung Garuda Muda, mereka sudah berusaha sangat keras hingga sampai titik ini.
Menjelang laga penting antara Timnas Indonesia U17 melawan Brasil U17 malam ini, pelatih Nova Arianto memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Laga ini menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air, mengingat Garuda Muda akan menghadapi salah satu tim unggulan utama di Piala Dunia U17 2025. Dalam sesi wawancara terakhirnya, Nova menyampaikan bahwa anak asuhnya telah belajar banyak dari kekalahan 1-3 atas Zambia U17 di laga perdana. Kekalahan itu dijadikan bahan evaluasi total oleh tim pelatih, terutama dalam hal fokus dan penyelesaian akhir. Kami sudah mempelajari kesalahan saat lawan Zambia. Anak-anak sudah tahu apa yang harus diperbaiki, baik dalam bertahan maupun menyerang, ujar Nova dengan nada optimis. Meski akan berhadapan dengan Brasil, Nova meminta para pemain untuk tidak gentar. Ia mengakui bahwa Brasil adalah salah satu calon juara turnamen, tetapi menurutnya Indonesia punya potensi untuk memberikan kejutan jika tampil disiplin dan percaya diri. Brasil memang tim besar, mereka unggulan di turnamen ini. Tapi saya tekankan ke pemain, jangan takut. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian, nikmati pertandingan, dan buktikan bahwa Indonesia juga bisa bersaing, tegasnya. Nova juga menjelaskan bahwa kondisi skuad Garuda Muda secara keseluruhan dalam keadaan prima. Beberapa pemain yang sebelumnya sempat mengalami kelelahan kini sudah pulih sepenuhnya berkat program recovery intensif yang dijalankan tim pelatih dan staf medis. Menurutnya, aspek fisik menjadi fokus utama jelang laga melawan tim dengan intensitas permainan tinggi seperti Brasil. Kami sudah menyiapkan tim sebaik mungkin. Latihan taktik sudah selesai dan sekarang kami lebih menekankan pada pemulihan serta kesiapan mental. Semua pemain siap bertarung, katanya. Soal taktik, Nova menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan besar dalam formasi maupun strategi dasar. Ia lebih menitik beratkan pada kedisiplinan dan keberanian pemain dalam mengambil keputusan di lapangan. Kami sudah punya pola permainan yang jelas. Yang terpenting sekarang adalah konsentrasi dan kerja sama tim. Melawan tim besar seperti Brasil, sedikit saja hilang fokus bisa berakibat fatal, tambahnya. Dari sisi lawan, Brasil memang datang dengan reputasi mentereng. Mereka dikenal memiliki teknik tinggi, kecepatan, dan kemampuan menyerang yang mematikan. Namun Nova percaya dengan pendekatan yang tepat, Indonesia tetap bisa memberikan perlawanan berarti. Ia juga menekankan pentingnya dukungan publik tanah air untuk menambah semangat juang para pemain muda. Dukungan supporter itu luar biasa penting. Kami butuh doa dan semangat dari seluruh masyarakat Indonesia. Suara kalian bisa memberi energi tambahan untuk para pemain di lapangan, ujar mantan bek tangguh itu. Laga melawan Brasil juga menjadi ujian mental bagi para pemain muda Indonesia. Setelah melalui pertandingan pertama yang berat, mereka kini dituntut tampil lebih berani dan matang. Nova berharap pertandingan ini bisa menjadi pembuktian bahwa sepak bola usia muda Indonesia sudah berkembang pesat dan mampu bersaing di level dunia. Kami tahu tantangannya berat, tapi kami datang ke turnamen ini bukan hanya untuk ikut serta. Kami ingin menunjukkan karakter Garuda Muda. Setiap pemain punya tanggung jawab untuk memberi yang terbaik bagi bangsa, tutur Nova. Dengan persiapan yang matang dan evaluasi mendalam dari pertandingan sebelumnya, Nova optimistis timnya bisa tampil lebih solid. Ia menutup sesi wawancara dengan pesan penuh semangat, kami sudah siap secara keseluruhan. Kami belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulanginya. Malam ini kami akan berjuang habis-habisan untuk Indonesia. Kini seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia tertuju pada laga penting ini. Akankah Garuda Muda mampu menahan gempuran Brasil dan menciptakan kejutan besar di Piala Dunia U17? Apapun hasilnya nanti, perjuangan mereka pantas mendapatkan apresiasi dan dukungan tanpa henti dari seluruh rakyat Indonesia. Tetap dukung Garuda Muda. Malam ini satu semangat, satu tujuan, berjuang untuk merah putih.
8 laga tanpa kebobolan mengintip rahasia kekuatan defensif Arsenal. Arsenal tampil luar biasa saat bertandang ke markas Slavia Praha, membawa pulang kemenangan 3-0 dengan mentalitas juara yang kini menjadi ciri khas tim asuhan Mikel Arteta. Namun, sorotan utama bukan hanya pada gol-gol dari Mikel Merino dan Bukayo Saka, melainkan pada rekor luar biasa di lini belakang, 8 clean sheet beruntun. Pencapaian ini terakhir kali terjadi lebih dari 1 abad lalu, tepatnya pada 1903, sebuah catatan langka di era sepak bola modern yang syarat intensitas dan tekanan. Dalam 776 menit sejak kebobolan terakhir melalui gol Nick Woltemade (Newcastle United), Arsenal belum sekalipun membiarkan bola bersarang di gawang mereka. Lebih mengesankan lagi, dalam periode tersebut The Gunners hanya menghadapi 9 tembakan tepat sasaran, sebagian besar terjadi dalam satu laga Piala Liga melawan Brighton. Ini membuktikan bahwa pertahanan Arsenal bukan hanya hasil kerja bek dan kiper, tetapi buah dari kolaborasi seluruh tim. Gelandang muda Miles Lewis Kelly menggambarkan semangat di ruang ganti dengan kalimat yang sederhana namun kuat. Kami menyebut Emirates sebagai rumah, dan tugas kami adalah memastikan tidak ada yang masuk ke dalamnya. Kami bangga menjaga gawang tetap bersih. Bagaimana menurut kamu? Apakah pertahanan Arsenal saat ini bisa disebut yang terbaik di Eropa? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sudah gagal menang, satu pemain Chelsea tumbang di kandang Karabag. Kabar kurang menyenangkan datang dari Chelsea. Gelandang muda mereka, Romeo Lavia, kembali mengalami cedera dalam laga tandang menghadapi Karabag pada matchday keempat League Phase Liga Champions 2025/2026 di Azerbaijan dini hari tadi. Pertandingan yang berlangsung ketat itu berakhir imbang 2-2, di mana Alejandro Garnacho menjadi penyelamat The Blues lewat gol pentingnya di babak kedua. Hasil ini membuat Chelsea harus puas hanya membawa pulang 1 poin dari Baku. Namun, di balik hasil imbang tersebut, ada kabar buruk yang mencemaskan fans. Lavia, yang dipercaya Enzo Maresca sebagai starter berduet dengan Andre Santos di lini tengah, harus ditarik keluar hanya 8 menit setelah pertandingan dimulai. Ia digantikan oleh Moises Caicedo setelah tertangkap kamera tampak kesakitan dan sulit melanjutkan permainan. Cedera ini tentu menjadi pukulan berat, mengingat Lavia baru saja kembali mendapatkan menit bermain setelah sempat lama absen akibat cedera sebelumnya. Para pendukung Chelsea kini dibuat cemas jika sang gelandang muda kembali harus menepi dalam waktu lama. Menurutmu, apakah Chelsea perlu segera mencari solusi jangka pendek di lini tengah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ruben Amorim bisa akhiri karier Dalot di Manchester United dengan melepas monster senilai Rp1 triliun. Salah satu posisi yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim adalah sektor bek sayap. Di sisi kanan, situasinya tampak lebih stabil setelah Ahmad menunjukkan performa apik musim ini. Ia sukses mengamankan posisinya dan menjalin kerjasama solid dengan rekrutan anyar, Bryan Mbeumo, sejak awal musim panas. Namun, di sisi kiri masalah masih terlihat jelas. Pada Januari lalu, United mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce sebagai solusi jangka panjang. Meski punya potensi besar, pemain berusia 21 tahun itu masih minim pengalaman sehingga perlu pengaturan waktu bermain yang cermat. Akibatnya, Diogo Dalot kerap menjadi andalan di posisi tersebut. Dalot yang kini berusia 26 tahun merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Setan Merah dengan 219 penampilan. Bek asal Portugal ini dikenal fleksibel, mampu bermain di kedua sisi pertahanan. Fleksibilitas itulah yang membuat Amorim terus mempercayainya.
terutama karena sang pelatih memang gemar memaksimalkan peran bek sayap aktif. Situasi ini membuat rumor mulai beredar bahwa Amorim tengah mencari pengganti monster baru di lini belakang pemain dengan nilai fantastis yang kabarnya mencapai 1 triliun rupiah. Bagaimana menurut kamu? Apakah Dalot masih layak dipertahankan di Manchester United atau Amorim memang perlu mendatangkan bek sayap baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kunci kebangkitan Liverpool itu sederhana, cukup geser posisi Florian Wirtz. Kemenangan Liverpool atas Real Madrid di Liga Champions menjadi lebih dari sekadar 3 poin. Laga yang berlangsung di Anfield, Rabu 5/11/2025, berakhir dengan skor tipis 1-0. Namun menyimpan pesan penting tentang bagaimana Florian Wirtz akhirnya menemukan ritmenya di bawah asuhan Arne Slot. Setelah 7 minggu menepi dari starting lineup, Wirtz kembali tampil dan langsung menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung musim panas lalu. Transfer senilai 116 juta dari Bayer Leverkusen sempat menimbulkan ekspektasi besar, tetapi juga pertanyaan mengingat ia sering duduk di bangku cadangan pada awal musim. Kini laga kontra Madrid menjadi bukti bahwa jawaban dari semua keraguan itu sesederhana menggeser posisinya. Sebelumnya, Wirtz ditempatkan sebagai gelandang serang sentral, peran yang menuntut kontrol permainan penuh namun membuat keseimbangan tim terganggu karena banyaknya pemain baru di posisi yang sama. Slot kemudian memutuskan mengubah pendekatan, memainkan Wirtz di sisi kiri. Hasilnya, struktur permainan Liverpool terasa lebih stabil dan Wirtz bisa mengekspresikan kreativitasnya tanpa kehilangan kontribusi defensif. Bagaimana menurut kamu? Apakah pergeseran posisi ini bisa menjadi kunci kebangkitan Liverpool di musim 2025/26? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.